Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di Zagam Channel di edisi resep masakan sederhana ya teman-teman. Dan kali ini aku mau membuat roti goreng crispy yang garing di luar tapi tetap lembut dan meleleh di dalam. Ini tuh tanpa mixer alias semuanya manual ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, kita tidak perlu capek-capek menguleni. Cukup kita uleni sebentar saja, nanti bakalan kalis dengan sendirinya. Yuk langsung saja, ini bahan-bahannya. Aku pakai tepung terigu mix protein tinggi dan rendah. Takarannya ada di description box ya teman-teman. Kemudian gula, mentega, susu bubuk dan sedikit garam, ragi instan, 1 butir telur, air 100 ml. Ini saja untuk bahan dasarnya, dan ini juga masih bisa dimodifikasi sendiri ya teman-teman. Dan untuk filling atau isian itu sesuai dengan selera saja. Kemudian siapkan wadah. Ini untuk adonan kering ya. Aku pakai terigu protein tinggi 200 gram dan protein rendahnya 50 gram. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan protein rendah aja juga nggak apa-apa. 1 sendok makan susu bubuk. Nah, ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat adonan basah. Ini air 100 ml, gula pasir 2 sendok, tambahkan 1 butir telur utuh. Kemudian aduk sampai tercampur rata dan gula larut. Kemudian yang adonan keringnya kita campur pakai tangan aja. Ini aku udah cuci tangan ya. Kemudian tuang adonan basah ke adonan kering. Kemudian uleni sampai adonan basah dan keringnya benar-benar menyatu. Kalau sudah rata semuanya, baru kita masukkan margarinnya. Nah, biar enak ngadonnya, aku pindah aja ke alas baking ya. Nah, ini udah masuk margarinnya ya. Maaf tadi ke-skip videonya. Jadi perbedaannya tuh di sini ya. Kita masukkan margarinnya terlebih dahulu, raginya nanti belakangan ya. Nah, tujuannya apa? Biar adonannya tidak mengembang terlalu cepat sebelum adonannya kalis. Nah, kalau teman-teman merasa adonannya lengket seperti ini, jangan ditambah tepung ya. Ini nggak apa-apa, cukup adonannya dibanting-banting aja di tempat yang lengket tadi. Nanti yang nempel-nempel itu bakalan terangkat dan nggak lengket lagi. Bisa dibanting seperti ini ya. Banting lalu gulung ke belakang. Jadi tidak memutus seratnya ya. Menurut aku cara ini tuh lebih cepat kalisnya ya teman-teman. Ini tadi nggak ada 10 menit dan pastinya hemat tenaga juga. Ini kita diamkan 15-30 menit supaya glutennya terbentuk dengan sendirinya. Kemudian kita bangunkan raginya dengan 2 sendok makan air ya. Kemudian diaduk sampai rata dan lembut ya. Kemudian ditutup, nggak perlu rapat sekali ya, seadanya aja. Nah, sekarang kita bisa tinggal beberes dulu peralatan yang tadi kita pakai. Kita akan kembali 15-30 menit lagi. Nah, ini sudah 20 menit aku tinggal nyuci, beres-beres. Raginya udah berbuih, artinya raginya masih bagus ya. Adonannya juga bagus banget, lembut dan kalis sendiri. Masya Allah, menurut aku ini recommended banget ya teman-teman cara ini. Nggak capek ngulen. Kalaupun nanti misalnya mati listrik pun masih bisa produksi ya untuk teman-teman yang jualan. Nah, sekarang waktu yang tepat untuk mencampur raginya ya. Ini tuh lembut banget, Masya Allah. Oke, kita campur aja, kita remas-remas supaya raginya itu menyatu dengan adonan ya. Dibanting-banting lagi seperti tadi, digulung. Ini supaya serat-seratnya tidak putus ya teman-teman. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian tutup yang rapat ya. Diamkan lagi selama 30 menit. Ini udah 30 menit aku tinggal. Aku udah cuci tangan dan aku oles dengan margarin ya, biar nggak lengket tangannya. Kita kempeskan dulu, keluarkan udaranya. Oke, yuk kita tes kekalisannya yuk. Masya Allah, ini beneran udah kalis loh. Padahal cuma diulen sebentar aja tadi. Ini mah udah bisa untuk roti panggang ya. Mantap banget. Ini menurut aku cara ini recommended banget ya teman-teman. Kemudian aku mau bagi adonannya. Satu bagiannya 40 gram. Jadi memang agak besar ya teman-teman. Dari resep ini aku mendapatkan 13 piece roti ya.
Kemudian sebelum di rounding aku padatkan dulu dengan cara ditekan ke dalam seperti ini. Kemudian rounding sampai bulat dan padat ya. Ini fungsinya supaya nanti permukaan rotinya halus. Untuk teman-teman bisa tonton video aku yang lain di channel ini ya, atau klik link video yang ada di description box ya teman-teman. Terima kasih. Kalau sudah selesai semua bisa ditutup dengan plastik seperti ini ya. Diamkan selama 15 menit sambil kita siapkan fillingnya. Nah ini udah 15 menit, udah sedikit mengembang ya. Ambil kemudian dibalik, yang bagian bawah kita lebarkan seperti ini. Kemudian letakkan di tangan kiri seperti ini. Nah kalau mau tetap lumer sampai dingin, gunakan coklat filling ya. Jangan meses atau coklat batang, karena nanti kalau dingin dia bakalan mengeras. Isi yang banyak ya, biar mantap nanti. Kalau kesusahan bisa dibantu dengan ditekan dengan sendok ya. Kemudian rapatkan sampai benar-benar rapat supaya tidak bocor nanti coklatnya. Dicubit-cubit seperti ini ya. Kemudian letakkan di wadah datar biar nanti gampang mengangkat ke kompornya. Nah ini aku udah selesai, tapi yang keempat aku bikin donat ya teman-teman, karena anak aku dari kemarin tuh mintanya donat. Kemudian ini aku sudah siapkan untuk celupan. Ini sedikit putih telur dan tepung, lalu ditambah air yang cukup banyak ya. Dan ini tepung panir yang sudah aku blender sebentar, jadi tidak terlalu lembut ya. Nah seperti biasa, celupkan ke adonan basah, kemudian ke tepung panir. Lakukan sampai selesai ya. Nah digoyang-goyang seperti ini supaya tepung panirnya benar-benar melekat. Nah kalau sudah selesai, diamkan lagi selama 30 menit atau setelah dia mengembang 2 kali lipat ya. Selanjutnya panaskan minyak yang banyak ya teman-teman, dengan api kecil aja. Nah ini hasil donatnya, kelihatan ada white ringnya ya. Nah ini karena tidak sempurna mengeluarkan udaranya tadi, dia akan bergelembung seperti ini. Jadi kelihatannya kurang mulus gitu ya teman-teman. Sebenarnya kurang puas sih, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Ini kan cuman untuk nurutin anak aku yang masih balita. Lanjut roti gorengnya ya. Ini karena rotinya terlalu jumbo, jadi minyaknya ini sepertinya kurang teman-teman. Nah ini sebentar saja, langsung mau aku balik ya, biar nggak ada crack atau seperti garis retak gitu ya, karena terlalu mengembang. Jadi permukaan rotinya biar mengeras dulu, baru nanti kita balik lagi untuk mematangkan dalamnya. Tada, ini sudah siap untuk disajikan. Kelihatan mulus dan montok ya teman-teman. Tapi jangan salah, ini masih banyak yang harus kita evaluasi ya. Jadi setiap percobaan itu adalah belajar ya teman-teman. Kita jadi tahu apa kekurangan dan kesalahannya. Yuk kita lihat apa kekurangannya ya. Yang pertama ini ada blok hitamnya ya, karena ini waktu menggoreng itu kurang minyak sedikit. Jadi rotinya ini menyentuh dasar wajan, jadi lebih gosong sedikit. Lalu ini coklatnya hampir nampak ke permukaan, artinya adonan rotinya terlalu tipis. Ini yang kita khawatirkan tadi bisa pecah ya. Tapi bisa kita selamatkan tadi pas kita bolak-baliknya, itu kan untuk menguatkan bagian luarnya. Nah ini kesalahan fatal, ada satu biji yang bocor ya, karena nutupnya kurang rapat. Jadi untuk isian coklat ini memang rawan bocor ya. Tapi sebenarnya ini isiannya masih selamat ya, karena bagian kulit luarnya udah kuat. Jadi pas mau pecah tadi langsung aku balik, sebentar saja langsung bisa diangkat. Jadi tidak sempat keluar isiannya. Ini paling nikmat dimakan pas hangat-hangat gini. Crunchy di luar, dalamnya masih lembut, lumer, enak banget. Oke, sekian dulu videonya, dan jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, share ke semua media sosial yang kalian punya, aktifkan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.